Swastiastu. Merunut 5 lontar diantaranya, Bali Rajia, Batara Sakti Bahurawuh, Buwana Tatwa Maharesi Markandeya, Dwijendra Tatwa, dan Sejarah Pura Gede Pulaki. Pura Pulaki memang tak bisa dijelaskan secara tepat. Namun, dari berbagai potongan data yang tertinggal, sejarah pura itu setidaknya bisa dirunut dari zaman prasejarah. Hal ini merunut pada konsep pemujaan Dewa Gunung, yang merupakan satu ciri masyarakat prasejarah. Sebagai sarana tempat pemujaan pada zamannya biasanya dibuat tempat pemujaan berundak-undak. Semakin tinggi undagannya, maka nilai kesuciannya semakin tinggi pula. Seperti pura-pura di deretan pegunungan dari barat ke timur di Pulau Bali ini. Sedangkan di kawasan Pura Pulaki, di sekitar Pura Melanting, sekitar 1987 ditemukan beberapa alat perkakas yang dibuat dari batu, antara lain berbentuk batu picisan, berbentuk kapak, dan banyak lagi yang lain-lainnya. Berdasarkan penemuan itu, dan dilihat dari tata letak dan struktur pura, maka dapat diduga latar belakang pendirian Pura Pulaki awalnya berkaitan dengan sarana pemujaan masyarakat prasejarah yang berbentuk bangunan berundak. Di samping itu, dilihat dari letak Pura Pulaki yang terletak di Teluk Pulaki dan memiliki banyak sumber mata air tawar, maka kawasan ini diduga sudah didatangi manusia sejak berabad-abad lalu. Kawasan Pulaki menjadi cukup ramai dikunjungi oleh perahu dagang yang memerlukan air sebagai bahan yang sangat diperlukan dalam pelayaran menuju ke Jawa maupun Maluku. Bahkan, pada waktu itu sudah berlaku perdagangan dalam bentuk barter. Barang yang dihasilkan dari kawasan Pulaki adalah gula dari nira lontar. Ini faktanya hingga sampai saat ini masih ditemukan tanaman lontar di sepanjang pantai dari Gilimanuk ke timur, termasuk Pulaki. Dari uraian itu, dapat diduga Pulaki sudah ada sejak zaman prasejarah. Baik berhubungan dengan tempat suci, maupun sebagai tempat aktivitas lainnya. Hal ini berlanjut hingga peristiwa penyerangan Bali oleh Majapahit tahun 1343 Masehi. Dalam buku ekspedisi Gajah Mada ke Bali yang disusun Ketut Ginarsa, tertulis bahwa pasukan Gajah Mada turun di Jembrana lalu berbaris menuju desa-desa pedalaman, seperti Pegamotan, Pulaki, dan Wangaya. Menurut Ketut Simba, Pulaki juga pernah dijadikan pusat pengembangan agama Hindu sekte Waisnawa sekitar 1380 Masehi. Seperti tertera dalam buku Buwana Tatwa Maharesi Markandeya, disusun oleh Ketut Ginarsa. Data lain yang menyebut tentang Pulaki terdapat juga dalam buku Dwijendra Tatwa, karangan Gusti Bagus Sugriwa. Di situ ada tertulis, "Baiklah adikku, diam di sini saja. Bersama-sama dengan putri kita Niswabawa. Ia sudah suci menjadi Batara dalam Melanting, dan Adinda menjadi Batara dalam Ketut, yang akan dijunjung dan disembah oleh orang-orang di sini.
yang akan kanda pralina sehingga tak kelihatan oleh manusia biasa. Semua menjadi orang halus. Daerah desa ini kemudian bernama Pulaki yang berasal dari kata empu alaki. Artinya empu yang sudah bersuami. Data lain tentang Pulaki adalah ditemukannya potongan candi yang bentuknya seperti candi yang ada di Kerajaan Kediri. Ditemukan di Pura Belatungan 1987. Dari data itu, maka kesimpulannya keberadaan Pura Pulaki sebagai suatu tempat suci sudah ada dari sejak zaman prasejarah dan menghilang setelah kehadiran Dang Hyang Nirarta dengan peristiwa dipralinakannya pura. Sekitar 1489 Masehi. Ketika itu keberadaan Pura Pulaki tanpa penghuni secara skala berlangsung cukup lama. Pura Pulaki menghilang dari kasat mata dan daerah ini praktis kosong sejak 1489 sampai sekitar tahun 1920 atau selama sekitar 431 tahun. Namun sebelum itu, dari kurun waktu zaman prasejarah sampai dengan kehadiran Ida Batara Dang Hyang Nirarta tahun 1489, Pura Pulaki masih tetap sebagai tempat pemujaan, baik yang dilaksanakan orang prasejarah, orang Baliaga dengan sekte Waisnawa yang dikembangkan Resi Markandeya dan orang pengikut Trisakti dengan simbol 3 kuntum bunga teratai yang berwarna merah, hitam, dan putih. Yang dipetik oleh Dang Hyang Nirarta dari kolam yang diperoleh dalam perut naga di Pulaki. Keberadaan kompleks Pura Pulaki yang sekarang, dalam beberapa lontar, seperti lontar Babat Bali Rajia, Babat Batara Sakti Bahu Rawuh dan sejarah Pura Gede Pulaki. Semuanya menceritakan keberadaan Pura Pulaki tersebut berhubungan dengan kedatangan Empu Dang Hyang Nirarta dari Majapahit ke Bali dalam mengajarkan faham Hindu Siwa Buddha. Dalam sejarah Pura Gede Pulaki dinyatakan bahwa Dang Hyang Nirarta ke Bali untuk melantik dalam Watu Renggong yang memerintah di Bali tahun 1460 sampai tahun 1550 Masehi. Ini dapat diketahui pula dari fungsi Pura Pulaki. Di samping sebagai tempat memuja Tuhan Yang Maha Esa, juga menjadi stana dari Dang Hyang Nirarta dan keluarganya. Di Pura Gede Pulaki distanakan istri Dang Hyang Nirarta, yaitu Dang Hyang Sri Patni Keniten yang bergelar Ida Dalem Ketut Pulaki. Di Pura Dalem Melanting distanakan putrinya yaitu Ida Ayu Swabawa bersama 8.000 pengikutnya. Diberi gelar Dewi atau Diah Ayu Melanting. Sedang di Pura Kertakawat distanakan putranya Ida Bagus Bajra yang bergelar Ida Batara Idewa Mentang Yuda atau Ida Batara Hakim Agung, disebut juga Ida Batara Kertaning Jagat. Dengan demikian, Pura Gede Pulaki pada dasarnya juga merupakan tempat penghormatan terhadap jasa-jasa Dang Hyang Nirarta bersama permaisurinya, yaitu Dang Hyang Biang Sri Patni Keniten. Dikisahkan secara ringkas bahwa karena dalam keadaan hamil, Ida Dang Hyang Sri Patni Keniten tidak mampu melanjutkan perjalanan.
terpaksa ditinggal oleh Dang Hyang Nirarta di desa Gadingwani bersama putri dan pengikutnya untuk melanjutkan perjalanan ke timur, menuju istana dalam Watu Renggong Glunggung. Akhirnya Peranda istri ditemani sebagian pengikutnya, melepaskan lelah sampai sehat benar, membangun tempat tinggal atau pasraman, kemudian berladang dan bersawah. Sambil mengajar ilmu-ilmu kehidupan dan menjadi suri tauladan masyarakat di daerah itu. Lama-kelamaan warganya pun makin banyak, sampai ribuan orang semua setia kepadanya. Karena kesaktian dan kearifannya, warga menggagapnya sebagai Empu Biang, ibu seluruh masyarakat di daerah itu. Beliau melahirkan seorang putra yang tampan, diberi nama Bagus Bajra, sesuai pesan ayahandanya. Daerah tempat Peranda istri dan putrinya Dyah Ayu Swabawa, yang menekuni kegiatan berdagang, kian ramai dikunjungi saudagar dari tempat lain. Akhirnya jadilah tempat itu marak dengan perniagaan karena masyarakat menganggap seperti pasar dan senang berbelanja di tempat itu. Namun harapan akan kedatangan utusan ayahnya menjemput tak kunjung kesampaian. Walau Dyah Ayu Swabawa hampir tiap hari memanjat pohon yang tinggi meninjau sambil berayun-ayun atau melanting menerawang tempat yang jauh menantikan munculnya utusan itu. Akhirnya orang-orang memberinya sebutan hormat dan sayang kepada Dyah Ayu Melanting. Sedang ibundanya, tempat orang bermohon nasihat dan pertolongan disebut dengan Empu Alaki. Artinya orang arif yang bersuami, walau suaminya sedang bepergian jauh. Waktu terus berlalu, rupanya terjadi salah paham. Peranda istri putus asa menantikan pertemuannya kembali dengan tambatan hatinya, suami dan putra-putrinya yang lain, yang sangat dicintainya. Tak juga ada kabar berita. Beliau sangat menyesalkan perpisahan yang telah lalu. Sehingga pada puncaknya, beliau menangis di sanggar pemujaan sambil mohon kepada Dewata agar dirinya bersama seluruh warganya diperbolehkan menunggu tanpa termakan usia. Walau Dewata memberi persyaratan yang berat. Peranda istri Empu Alaki dan seluruh warganya dibebaskan dari perjalanan sangkala, yang artinya luput dari penuaan dan kematian karena tua, namun tidak akan dapat dilihat orang lain. Dewata menjelaskan, persyaratan itu untuk menjaga agar umat yang lain tidak iri hati melihatnya abadi. Secara tidak terduga kilat menyambar dan guruh menggelegar di saat itu walau tidak ada hujan dan tidak ada badai. Warga Empu Alaki lenyap dari pandangan, demi menjaga kesetiaan dan kasih sayang. Demi penantian yang panjang dan dibayar dengan keabadian. Ida Peranda Sakti Wawu Rauh yang mengira istri dan putrinya telah moksah akhirnya baru menyadari hal ini setelah beliau juga moksah di ujung selatan Pulau Bali, di hulu batu yang sepi. Belahan jiwanya, Dang Hyang Sri Patni Keniten menyusul moksah bersama sang putri yang bijak tanpa celah, Dyah Ayu Swabawa Melanting. Diikuti kemudian oleh adindanya yang termuda, Pangeran Bajra Sang Ratu Samar.
Tempat itu kini terkenal dengan nama Pulaki, Dyah Ayu Melanting berstana di Pura Melanting. Pangeran Bajra di Pura Kertakawat sebagai Pangeran Mentang Yuda yang adil dalam memutuskan perkara. Ketiganya juga dipuja dan dilinggihkan di banyak pura sebagai Ratu Niang Lingsir yang pemurah, Dewa Ayu Melanting yang bijak, dan Ida Bagus Ratu Samar. Dari uraian sejarah di atas dapat disimpulkan bahwa Pura Pulaki adalah tempat memuja Tuhan Yang Maha Esa dalam manifestasinya berfungsi untuk memohon kerahayuan, kesejahteraan, dan kasukertan. Lebih khusus lagi kalau di Pura Melanting, karena profesi Ida Ayu Swabawa menekuni usaha dagang adalah sebagai sumber ekonomi masyarakat bagi yang mempunyai usaha dagang. Demikian dapat kami sampaikan melalui tayangan konten ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sebagai akhir kata, kami mohon dukungan Anda untuk like, subscribe, share dan komen di kolom komentar. Terima kasih.